A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa' wal muzakarata wa tazkirah ifadah wal istifadah wal hissa ala tamasuki bi kitabillahi wa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalati ilal khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Tapi zidna ilma wa fahma wa alhiqna bisalihin. Qala al-muallif wa syarih wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Faslun bermula ini itu satu pasal fi ahkami pada segala hukum kasmi. Kasmi ini menggilir istri kalau istrinya lebih dari satu. Wan nusyuzi dan nusyuz. Nusyuz ini pembangkangan. Wal awalu dan bermula yang pertama daripada nusyuz maksudnya. Min jihati zauji itu sabit daripada arah suami durhaka. Wasani dan bermula yang kedua min jihati zaujati itu daripada arah istri. Ada juga istri durhaka, ada juga suami durhaka, ada juga. Kalau di dalam dibilang sedikit seperti wajib pada qasmi tadi ya. Kawujubit taswiyati fil qasmi baina zaujati al-ati ya. Seperti wajib menyamaratakan pada pembagian baina zaujah antara istri. Harus adil ya. Saya satu malam di sini, beberapa malam di sana misalnya. Kalau jumlahnya lebih dari satu, kalau satu nggak payah nih. Dari arah suami itu bahwa sesungguhnya suami kalau di dalam dibilang wajib ala zauji ya. Wajib karena bahwa sesungguhnya wajib di atas suami jika ada ianya itu balik ya. Jika ada yang suami itu balik dan berakal. Kalau dia orang berakal jatuh ke dia. Wa ala walihi in kana swabiyan mutikan lil wati. Dan di atas walinya jika adalah ia suami itu masih anak kecil. Ataupun dia orang gila. Nah, itu dia durhaka walinya karena dia tidak paham. Kalau dari arah istri dalam dibilang bihasabil asli wal ghalib dengan sekira-kira asal. Nah biasanya yang membangkang tuh istri ya, yang asal. Wal ghalib dan bermula yang biasa bahwa sungguhnya kat yakuna kadang-kadang ada ia minaz zauji daripada suami. Bi khurujihi an ada'il haqqi wajibi alaihi laha. Dengan keluar dianya suami daripada menunaikan hak yang wajib di atasnya suami baginya istri. Wa huwa mu'asyaratuha bil ma'ruf. Mula dianya itu bergaul akannya istri dengan cara yang baik. Keluar maksudnya keluar dari menunaikan hak berarti enggak menunaikan hak. Enggak bergaul dengan baik. Wal kasmu dan giliran wal mahar wal nafkah enggak bagus, enggak sesuai dikasih. Wal kiswah baju kadang enggak dibeliin tiap seumur hidup enggak dibeliin karena wajib setahun 2 kali ya. Sesuai musim di kampung itulah. Wal baqiyatul mu'an dan ketinggalan belanja. Jadi enggak sesuai haknya. Itu dia terjadi nusyud namanya. Durhaka kalau diartiin. Wa makna nusyuziha nih makna nusyud. Dan bermula makna nusyuziha daripada nusyudnya. Nusyudnya siapa nih? Istri ya karena ha. Irtifa'uha itu terangkatnya. Terangkat
kurang cocok. Meninggalkan lebih cocok. Irtifa meninggalkannya istri an adail haqqi daripada menunaikan hak wajibi yang wajib alaiha di atasnya istri. Kewajibannya tidak ditunaikan kepada suami. Kalau di dalam bilang ai allazi huwa ta'atu, kewajiban istri mana huwa ta'atuhu, itu taatnya, taat ianya istri hu akannya suami, wa muasyaratuhu dan muasyarahnya suami bil ma'ruf dengan baik, wa taslimu nafsiha laha dan menyerahkan dirinya istri lahu baginya suami. Menyerah maksudnya ikut, apa yang dibilang ikut selama baik tadi. Wa mulazamatul maskani, wa mulazamatul maskani dan mulazamah di tempat tinggal, maksudnya ikut suami. Nah, ini kewajibannya. Kewajibannya tuh. Kalau nggak ikut suami berarti bisa nusyuk dulu deh. Dan nggak wajib nafkah nanti kayaknya di belakang, di depan. Wa iza dan apabila kana ada ianya. Atau wa iza kana dan apabila adalah fi ismati pada penjagaan atau pemeliharaan saksin seseorang, zaujatani itu dua orang istri, fa aksara maka lebih. Karena ada betul nih suami artinya. Wa iza dan apabila karena ada yang suami pada pemeliharaan seseorang itu saksin nih ya suami ya. Maksudnya gini, seandainya ada suami yang istrinya dua atau lebih, ya, itu maksudnya. Minaz zaujataini dalam kasalasah wal arba, atau 3 atau 4. Karena maksimal kan 4. Selain Nabi tapi. Nah, itu gimana? La yajibu alaihi, tidak wajib alaihi di atasnya suami kasmu bainahuma, oleh menggilir bainahuma di antara keduanya, dua istri. Au bainahunna, atau di antara hunna jama'. Kalau huma 2, kalau hunna untuk 3 orang nanti. 3 atau lebih. Maksimal 4. Di antara mereka istri. Hatta sehingga lau a'roda jikalau berpaling ianya suami anhunna daripada istri-istri istrinya, hunna ini istri, au anil wahidati, atau berpaling dia daripada salah seorang istri. Falam yabit, niscaya tidak bermalam dianya suami. Indahuna, di sisi mereka semua. Wala indaha, dan tidak di sisinya. Di sisinya wahdah tadi, wahidah, salah satu. Karena hudna kan jamak. Lam ya'sam, ini jawab syaratnya nih, bukan falam tadi ya. Lam ya'sam, niscaya tidak berdosa ianya suami. Walakin yustahabbu, dan akan tetapi yustahabbu disunahkan. Anla
bahwa tidak. Itu an sama la. Kalau di layar nih Allah tulisannya. Tapi sama aja. Allah akan bahwa tidak yu'attilahunna, menelantarkan ianya suami, hunna akannya para istri, mereka istri, minal mabiti daripada bermalam. Nah, jangan sampai nggak ada satu malam pun. Walal wahidata aidan, dan tidak menelantarkan juga salah seorang wanita, dan tidak menelantarkan di salah satu wanita pula. Jelasannya belum ini. Menelantarkan maksudnya mengosongkan. Maksudnya enggak bermalam di situ, bukan menelantarkan dikeluarin, so apa? Ini kan bahasa kitabnya harus disaring lagi. Kan melantarkan gitu. Titiknya mana nih? Bi ayyabita, yang bagus kayak mana? Bi'an dengan bahwa bermalam ianya suami indahuna di sisi mereka, au indaha atau di sisi salah satu daripada mereka, wahidah jadi. Titiknya belum dapat ya. Wa adna, dan bermula sekurang-kurang, darajatil wahidati, derajat yang satu, salah seorang tadi. Allah itu bahwa tidak, yukhalliyaha mengosongkan ianya suami, ha akannya istri yang pertama. Ha itu wahidah balik. Kulla arba'i, akan setiap arba'i 4 layalin malam. An lailatin, ada an lailatin. Oh, diterakhir ada. Nah, an lailatin daripada malam. Titik. Itu lah. Nggak nyambung juga. Ini masuk ke pembagian ya. Kasam dulu nih. Kalau nusyud nanti, ini kasam dulu berarti. Jadi nusyud itu adalah apa tadi? Irtifa, meninggalkan oleh istri di atas menunaikan kewajibannya terhadap suami. Itu nusyud. Jadi kita melawan atau durhaka. Nah, jadi apabila si suami ini memiliki istri yang lebih dari 1, 2 atau 3, maka bagi dia tidak wajib menggilir di antara kedua atau beberapa istrinya. Nggak wajib. Sehingga seandainya dia berpaling dari istrinya, berpaling misalnya nggak bermalam situ, atau istri satu-satunya, berarti wahidah nih satu istri, memang satu, nggak banyak. Kayak mana caranya? Dengan bahwa dia tidak berada di sisi mereka, nggak bermalam. Dari mana bermalam? Nggak tahu juga. Di rumah mamanya kadang. Maka bagi dia nggak dosa. Misalnya istrinya 2, malam ini di istri pertama enggak, di istri kedua enggak, tapi dia bermalam di rumah orang tuanya misalnya. Nah, itu lam ya'sam, tidak berdosa. Tetapi yang disunahkan kayak mana? Ini cerita enggak dosa, masalah baik enggak, adat enggak tahu lah, adat udah jelas. Tak apa-apa bilang. Kan kita cerita hukum loh. Tapi yang disunahkan bagi si laki tadi untuk tidak mengosongkan atau tidak menelantarkan daripada malamnya. Nah, sudah salah satu dari orangnya harus bermalam di situ. Nah, nanti buat giliran malam Senin di yang ini. 3 hari. Nah, begitu juga dengan sisi istri satu-satunya.
Maksudnya wahidah ini satu cuma kayak dalam ayat. Mana bunyi ayatnya? Ujungnya nanti fawahidatun. Kalau engkau tidak sanggup adil maka satu orang aja istrinya. Ada tuh dalam ayat. Kau wahidah sini satu cuma istrinya. Ini kenapa dibilang kasam? Karena Nabi banyak, maka lahir hukum. Kalau istri Nabi nggak banyak kan nggak ada kasam nih. Ya. Karena segala perbuatan Nabi ada hikmahnya, nanti lahir hukum. Nah, dengan artian ia si suami tadi berada di sisi mereka atau di sisi istrinya tersebut. Nah, paling minimal berapa tadi dibilang? 4 hari sekali ya. Ada di depan tadi ular minimal 4 hari sekali berada bersama dengan salah seorang daripada istri. Sekurang-kurang derajat yang satu itu, kalau bisa 4 hari sekali. Misalnya banyak nih, ini cerita kalau banyak, bermalam lah di antara mereka. Misalnya jadi malam Senin di sini, malam Selasa di sini, kayak jadwal piket. Itu biar adil, tidak mengosongkan. Sebenarnya jangan nggak ada semua. Nah, ini sunnah jadi. Kalau tempat serumah ya. Nah, ke depan dia bilang nih. Kalau serumah ini di depan kayaknya nih. Nah, itu dia wat taswiyatu, dan bermula taswiyah ini menyamakan giliran. Menyamakan, bukan menyamakan satu rumah, bisa jadi juga menyamakan harinya. Saya di istrinya 2 hari, dia 2 hari, dia 2 hari. Kok dia tuh, ini berarti ya. Taswiyatu dan menyamakan giliran fil kasmi, atau menyamakan aja lah karena kasminya di depan. Dan bermula menyamakan fil kasmi pada pembagian. Bainaz zaujati, di antara istri-istri, wajibatun itu wajib. Nah, ini larinya ke keadilan nih, makanya harus wajib hukumnya. Kalau tadi kan nggak ada salah satu pun yang si suami ini tinggal, jadi nggak apa-apa. Maksudnya kalau nggak ada, misal 4 nih bilang maksimal, suami ini nggak ada di 4 rumah nih, atau di 4 rumah itulah, kan adil lah semua, memang nggak ada jatah semua. Nah, itu oke lah. Cuman yang dibilang data disunahkan jangan sampai kosong kayak gitu. Tapi untuk menyamaratakan gilirannya itu wajib hukumnya. Nah, ini masih kalau istrinya lebih dari satu, wajib ya. Kalau adalah dibilang ai ala zaujil balik akil, di atas suami yang balik dan sudah berakal. Kalau dia bukan orang balik, bukan orang berakal kayak anak-anak misalnya, maka yang wajib mentaswiyahnya itu oleh walinya. Orang gila misalnya kan mana tahu dia. Orang gila pun nikah rupanya. Ya walinya lah berarti. Waktu tabaru, dan diiktibarkan taswiyatu akan taswiyah bil makani tarakatan, dengan tempat pada satu kali. Wabiz zamani ukhra, dan dengan zaman atau dengan waktu daripada yang lain. Kalau bahasa cantiknya kan, menyamakan giliran di antara istri hukumnya wajib bagi suami, sama rata adanya. Ada kalanya dipandang dari tempat dan ada kalanya dipandang dari waktu. Jadi ada 2 sudut pandang harus adil. Yang pertama dari makan tempat. Istri satu misalnya tempatnya bagus, yang satu lagi misalnya nggak bagus. Nah, ini nggak adil. Satu ada kasur, satu nggak ada. Atau zaman waktunya nggak adil, di tempat sana 2 hari, tempat dia ada 1 hari. Ya, ini nggak boleh. Jelaskan dari segi tempat, amal makan, adapun bermula tempat. Fayahrumul jam'u, maka haramlah mengumpulkan bainaz zaujata ini di antara 2 orang istri. Fa'aksara, maka lebih. Jadi haram dalam satu rumah dikumpulkan istri. Tapi ada syarat di depan. Ada istisna.
fi maskanin wahidin, pada tempat yang satu rumah maksudnya. Diistisnakan di depan illa birridha, tapi kecuali dengan kerelaan daripada para istri. Misalnya istrinya dua itu tinggal di rumah. Kalau nggak ada kerelaan, dia nggak mau orang ini berdua, haram menggabung. Harus minta izin, lu mau nggak tinggal berdua, paribun dia. Kan haram ini kan ada hikmahnya juga. Kalau di dalam ditambah aibal yafridu kulli wahidah bimakan, akan tetapi menyendirikan tiap-tiap seorang istri dengan tempat. Jadi sediakan tempat yang terpisah. Kalau dia nggak mau, berarti karena ada yang kayak gitu. Ya ada ibarat. Nah, jadi nggak mau deh, nggak pas. Nggak pas lah pokoknya, nggak ridho kalau di sini. Nggak mau, yang penting di rumah ini harus aku sama dia cari rumah lain. Kontrakan kayak apa. Nah, kalau ridho aman kayak Nabi 9 lagi ya. Nah, itu kalau aman. Kalau nggak aman dah lah. Bahkan Sayyidah Aisyah aja kadang cemburu kan, sudah meninggal. Siti Khadijah sudah meninggal. Nabi waktu ketiduran di paha Aisyah tuh terucap Khadijah. Marah Sayyidah Aisyah. Jelasin baru tenang. Dia wanita terbaik yang tidak ada gantinya walaupun dia udah meninggal. Karena semua hartanya untuk bantu agama. Harta jiwanya sampai dia katakan, Sayyidah Khadijah katakan, kalau seandainya engkau Rasulullah mau melintasi sungai, nggak ada jembatan, ambil tulangku ikat buat jadi jembatan. Ngeri kali. Itu baru saking ngerinya perjuangan. Sekarang ada bilang wa amma zamanu, dan bermula waktu. Kalau tadi kan dari segi tempat harus adil lah, harus dipisah, kecuali kalau dia ridho. Faman, maka bermula orang, lam yakun, man ini siapa? Suami ya? Di sini kok jawab syarat ya? Oh iya, ada amma ya. Niscaya maka bermula seseorang, lam yakun yang tidak ada ianya seseorang, harisan apa? Harisan nih penjaga. Jaga apa nih? Jaga malam. Kerja malam. Kerjanya waktu malam hari. Bahwa sebenarnya mana ada ia maksudnya tidak kerja di malam hari kan siang berarti. Penjaga bilang, masalah akan sebagai contoh. Karena kan bermalam itu kan malam, bermalam. Artinya si suami ini bersama istri di waktu malam, karena kebiasaan siang orang kerja. Kan 1-2 orang aja yang kerja malam, tengah-tengah malam kadang begadang. Misalnya ini kerja, bukan begadang warung kopi, itu udah lain lagi. Memang kerja dia malam kayak satpam. Nah, itu misalnya dia kerjanya tidak di malam hari. Harisan ini penjaga malam, kerjanya di malam hari. Fa'ima dul kasmi, niscaya maka bermula tempat pegang. Kasmi pembagian fi hakihi lailu, pada haknya itu malam. Maksudnya yang tidak kerja di siang, yang tidak kerja di malam hari kan siang.
Kalau yang tidak kerja di betul. Tidak kerja di siang hari berarti malam kosong. Kalau dia kerja di malam hari, siangnya yang kosong. Ya, gimana? Cuman dihitung dia tetap di malam hari, namanya bermalam. Wan naharu dan bermula siang. Tabaun lahu, itu yang mengikut lahu baginya, ianya seseorang maksudnya, lahu baginya malam. Ya betul nih. Ya kan? Faman lam yakun harisan tadi ya. Wa man kana harisan, dan bermula orang yang ada ianya orang itu harisan. Harisan itu tadi penjaga malam. Fa'imadul kasmi, maka bermula pokok atau tempat pegang daripada, kayak mana kita bilang imad nih ya, acuan daripada penggilirannya tuh fi hakihin nahar, pada haknya suami itu malam, itu siang. Berarti harisannya jaga malam. Gini. Seandainya, coba lagi ya. Ini dari segi waktu, seandainya ada seseorang, dia kerjanya tidak di malam hari, berarti siang. Nah ini loh kita kerjanya siang dari pagi sampai sore, walaupun sore siang lah kita bilang. Makanya di dalam bilang hasalahu an mangkana amaluhu naharan, bahwa seseorang yang ada ia beramalnya seseorang pada siang hari. Jadi siang hari dia kerja siang hari. Karena hak bermalam itu fal aslu fi haqqihi lail, li'annahu waktu sukun wan nahar qablahu. Karena bahwa sungguhnya malam itu waktu tenang ya, tenang malam. Wan naharu qablahu, dan bermula siang sebelumnya. Sebelumnya siang maksudnya pagi. Au ba'dahu, sesudah siang sore. Tabiun, itu yang mengikut, li'annahu waktul ma'asyi, ya kan betul. Karena bahwa sesungguhnya siang itu waktu ma'asyi, ini mencari kehidupan, bekerja. Wahaza huwal ghalib, dan bermula adanya itu yang biasa. Orang yang biasa kerja pagi sampai sore. Kalau ada kerja malam juga tuh bilang lah. Lain sama ngaji atau ngajar. Walaupun kerja juga, cuman beda. Maksud kerja malam nih, gimana saya bilang? Aduk semen malah yang enggak wajar. Paksa kali ya. Ini sesuai ayat Allah. Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wa naharu mubsira. Ini berdasarkan ayat Al-Qur'an, bermula dianya Allah Allazi, yang telah menjadikan Allah bagi kalian akan malam. Malam itu apa? Litaskunu, supaya kalian tenang, slow, santai, rileks, jangan terlalu keras kerja di tengah malam. Fi, padanya malam. Wan nahar mubsira. Surat apa nih? Surat Yunus ayat 67. Dan bermula siang itu mubsiran. Mubsiran fihi, yang dilihat padanya. Maksudnya tempat kerja. Jadi gitu, bagi orang yang kerjanya siang, maka kena jatah dia ke tempat si istri malam. Dihitung dia dihitung pembagian tuh waktu malam hari, karena siangnya dia kerja. Pas kerja mana ada, maksudnya nih orang yang kerja di luar. Ada juga orang yang kerja di rumah, cuman nih kebiasaan kan di tempat orang lain, namanya bekerja. Maka jatah dia kena di malam hari. Paham ya? Kalau di sini dibilang adapun dari segi waktu, maka bagi suami yang tidak menjadi seorang penjaga pekerja di malam hari, artinya di siang, maka pokok giliran yang harus dia lakukan adalah di waktu malam. Sedangkan untuk siangnya ini dibilang wan nahar tabiun lahu mangkana harisan,
fa imadul qismi fil haqqin nahar. Nah, bagi suami yang menjadi pekerja malam, nah, dia kerja malam misalnya, maka pokok giliran yang harus dilakukan adalah waktu siang. Jadi dihitung dari siang kalau dia kerjanya malam, karena malam kan belum dihitung bermalam di situ, walaupun nanti siang. Nah, itulah kira-kira kurang lebih. Kita kaji lagi lah lebih dalam. Sekali lagi kita ngaji ini perdana. Wala yadkhulu zauju, dan tidak masuk oleh suami ini masuk bukan dukhul, maksudnya berkunjung di sini. Kita di bawah, betul enggak? Ya, betul. Wala yadkhulu, dan tidak boleh masuk zauju oleh suami lailan pada satu malam, ala ghairil maksumi, di atas selain yang dibagi, atau di atas yang tidak dibagi akan dia, bukan jatah dia ke situ maksudnya, laha baginya si istri tadi. Li ghairi hajatin, tapi ya, karena tiada keperluan. Nah, jadi suami ini tidak dibolehkan seandainya dia di rumah jatah malam ini di istri nomor 1, tapi dia ke rumah istri nomor 2, ini nggak boleh hukumnya. Nah, kalau tidak ada uzur, tapi kalau tidak ada uzur. Kalau ada uzur mungkin ini di depan bilang fa in kana li hajatin, maka jika ada ianya suami li hajatin, bagi keperluan, atau jika ada ianya masuk li hajatin karena ada keperluan. Contohnya kayak mana? Kaiyadatin, seperti ziarah apa? Berkunjung mungkin sakit atau apa, wa nahwiha, dan seumpamanya. Kalau di dalam ada tambah sedikit, an-dukhul fil asli la yajuz li ghairi darurah, bahwasanya memasuki rumah yang bukan jatahnya pada asalnya tidak dibolehkan kecuali dengan adanya kedaruratan. Tidak diperbolehkan, tidak adil lah kayak gitu, bukan jatahnya dia ke sana. Kan betul nih, kecuali seandainya dia sakit, jatah di rumah nomor 1, di rumah nomor 2 tidak ada jatah, tapi ke situ karena mungkin sakit istri keduanya. Kalau di dalam dibilang bi angkanat maridatan fadakhala li iyadatiha, dengan bahwa ada ianya istri maridah itu yang sedang sakit, maka masuk ianya bagi menjuguknya yang sakit, istri yang sakit. Nah, ini boleh. Atau wanawiha, atau seumpama yang lain, ka wada'i mata wa akhadaha, seperti meletakkan barang. Ketinggalan misal lemari, dia lupa ditaruh, kan udah pindah rumah nih, lemari sama baju nggak ada, malam-malam diantar, tuh nggak apa-apa. Wa akhadahu, dan mengambil ia. Atau di lemari dia ada yang punya istri pertama ketinggalan, boleh, emasnya kadang. Nah, ini nggak boleh nih di sini nih, jatah sana, malam-malam gedor boleh. Watas limu nafkah boleh, kadang telat kasih nafkah, malam baru teringat. Iya, istri kedua belum kasih nafkah nih dah malam. Puasa pula dia kan, nggak ada ribut-ribut istrinya. Ada kok kasih enggak. Menyerahkan nafkah. Iya lupa. Nah, bagian peng debit kan tuh. Dan lain-lain lah. Watafriqah kabar, dan memisahkan kabar, dan lain-lain lah. Berarti boleh ya. Ada yang boleh, ada yang tidak. Berarti lam yumna minan dukhul, niscaya terputus tadi ya. Lam yumna, niscaya tidak terlarang minat dukhul daripada masuk rumah yang bukan semestinya tadi.
boleh. Tidak terlarang berarti kan boleh. Artinya tiada keharaman di ketika itu. Berarti tadi haram, tidak boleh tadi berarti haram sih. Wahina izin dan di ketika itu. Hah? Tadi ya titik tuh. Ini baru lagi. Intola jika lamalah maksuhu menetapnya suami. Ini masih lanjutan nih. Qada niscaya mengqada dianya suami min naubatil madkhuli daripada naubah nih ganti. Atau melaksanakan qada. Niscaya melaksanakan yang suami daripada jatah. Kalau di sini bilang naubah nih jatah. Jatah madkhul yang dimasuki alaiha di atasnya istri. Misla muksihi seumpama yang ditinggali akan dianya. Titik. Misalnya gini. Ini masih lanjutan tadi nih. Misalnya istri jatah malam ini, suami ini masuk di istri pertama. Oleh suami ini pergi ke rumah istri kedua karena sakit. Karena sakit dikawanilah sampai besok pagi. Nah, berarti kan jatah istri ke satu kan udah ke istri dua. Maka nanti waktu jatah istri dua nggak dapat lagi. Dialihkan ke istri yang satu tadi, mengqada. Nah, apa itu dia. Masalah merepet istri pertama nggak tahu bilang, yang penting nanti diqada. Misalnya dua seorang, berarti kan dia udah berkurang satu. Nah, nanti masuk kemari. Itulah kira-kira. Fa'in jamaah wajib di sini bilang. Qada ini berarti bermakna wajib mengqada. Kalau di sini dibilang dan ketika masuknya karena ada hajat tadi. Kan hina izin tuh ada hajat, bukan tanpa hajat. Maka bagi suami ini dia wajib mengqada seukuran waktu berdiamnya dari giliran istri yang telah ia kunjungi. Itu kalau 1 malam, kalau di situ 3 malam. Maka nanti ganti 3 malam juga gitu dan seterusnya. Fa'in jamaah ini hubungan. Maka jika berhubungan ianya suami bukan bermalam kawani aja, berhubungan. Nah, paham? Qada zamanal jima'i niscaya mengqada ianya suami zamana jima'i akan zaman jima. La nafsal jima, bukan diri jima. Zamannya, waktunya waktu. Misalnya istri ini 4 kali sehari. 4 hari sehari. Kan sunnah kan kayak itu. 4 hari sekali. Berhubungan. Sehari sekali bisa juga. Men yang lebih bagus ada selah. Banyak berhubungan kurang bagus. Kecuali bagi yang baru nikah. Jadi zaman jimaknya bukan dirinya. Illa kecuali an bahwa yaksura memendek atau yaksura zamanuha, pendeklah zamannya. Fala yakdihi, maka tidak mengqadanya suami. Surah mengqada tadi seandainya lama dia tinggal di situ. Ya pada uruf lah lama, sehari mungkin semalaman tuh.
semalaman, atau seandainya dia melakukan hubungan berarti yang diqada waktunya, waktu berhubungan. Kurang paham juga nih ya, apa waktu berhubungan itunya atau dirinya. Jadi illa di sini bermakna tidak wajib mengqada. Mengistisnakan tola tadi. Tola kan panjang waktunya. Kalau yaksur pendek, sebentar cuma. Dikawani misalnya dari habis maghrib sampai jam berapa? Hanya 10. Itu pulang dah. Nah, ini tidak wajib dikada. Ya. Sebentar, 2 jam. Kawani bentar. Kadang mamanya lagi beli apa obat. Waiza dan apabila arada menghendaki man oleh seseorang fi ismatihi pada penjagaannya seseorang. Ini dah gak ada makna nih. Zaujatun, fa'ilah ke depan nah. Waiza dan apabila menghendaki man oleh orang fi itu sabit pada penjagaannya suami. Zaujatun ini apa bermula? Zaujatun itu beberapa istri. Zaujatun. Kok zaujatun? Safara akan melakukan perjalanan. Ini masih masalah pembagian. Pembagian yang adil. Ini dan apabila menghendaki oleh man, oleh suami pada pemeliharaannya. Man itu istri. Artinya keluar dengan istri-istri. Maka boleh baginya mengeluarkan dengan salah satu istri atau daripada mereka secara sekaligus. Menjaga itu maksudnya membawa. Kok Safir? Ini seorang suami ingin melakukan perjalanan, hendak melakukan perjalanan. Dia ingin menjaga istrinya. Mengajak sekaligus menjaga. Itu dia. Akra. Akra'a itu mengundi ianya suami bainahunna di antara mereka. Kalau dalam bilang wajib, artinya wajib mengundi berarti. Mengundi itu kan mengacak. Wajib mengundi yang suami dengannya mereka istri. Titik. Caranya mengundi. Wa kharaja dan keluar, ai artinya safara, melakukan perjalanan. Ianya si suami tadi billati dengan alati, maksudnya istri ini. Takhruju yang keluar ianya, yang keluar laha baginya alati, baginya wanita, qur'ah akan undian. Misalnya ditulis namanya diundi gitu ya. Karena ada hadis dari Nabi gitu. Wala yakdi zauju dan tidak
wala yaqdi dan tidak mengqadha oleh suami. Musafiru daripada perjalanan-perjalanan lil mutakhallifati bagi yang mutakhallif yang tidak diajak bahasa kita. Muddata safari yang berbeda, mukhtalif ini yang berbeda, yang berlawanan, soalnya yang enggak diajak bahasa kita. Mukhtalif yang berbeda, yang berlawanan. Muddata pada masa safarnya suami, zahaban akan sebagai pergi. Jadi gini, ketika seorang laki-laki yang memiliki istri yang lebih dari satu ingin melakukan perjalanan, sedangkan istri-istrinya ini mau ikut semua, apalagi baru nikah, kan? Maka ia harus mengundi akra di antara istri-istrinya. Mana yang keluar namanya tersebut, itulah yang wajib yang ikut. Dan bagi suami yang melakukan perjalanan tadi tidak wajib mengqadha lamanya masa perjalanan, muddata safari. Zahaban akan sebagai perginya lama gitu kan, enggak wajib pada istrinya yang enggak diajak, mukhtalifat. Allati yang safarnya syakkah. Fa in wasala, maka jika sampailah atau sampai ianya suami maksidahu akan tempat maksudnya suami, tempat tujuan maksudnya, wasara mukiman dan jadi ianya suami itu yang mukim, tinggal di situ. Udah diundi tadi istrinya, ternyata si fulan, maka ikut si fulan tersebut. Sesudah ikut, ternyata sesudah sampai mukim rupanya di situ, nggak sebentar, tinggal di situ, mungkin bermalam kan. Bi'an nawa dengan bahwa berniat dia iqamata akan tetap muassiratan, tetap yang memberi bekas awala pada awal safarnya. Maksudnya dia niat mukim yang bisa merubah statusnya dari awal keberangkatan. Awal keberangkatan kan dia sebagai safir, ternyata pas sampai sana berubah jadi mukim, lama dia tinggal situ. Paham? Aw inda wusuli maksidiha, atau dia merubah niatnya tersebut di ketika sampai ke sana, ke tujuan. Aw qabla wusulihi, atau sebelum sampainya ke tujuan. Jadi ada 3. Pertama di awal keberangkatan, di awal safar dia pas mau safar, ini nggak jadi safar lah, nggak jadi musafir lah, mukim aja. Atau di ketika udah sampai, mak nih enak kali kayaknya, kampung udah berubah nyaman, pengen lah mukim sini bareng-bareng 1 tahun. Atau sebelum sampai, nanti kita mukim belum sampai baru mau rencana gerak, itu kayak mana? Qada muddatal ikamati, niscaya mengqadha ianya suami muddatal ikamah akan masa ikamah, menetap. Ikamah ini waktu mukim maksudnya. Dengan syarat insa kana mashubata ma'ahu fis safari. Jika sakana menetap ianya suami musahabah yang menyertai ma'ahu besertanya suami fisafari dalam perjalanan, kama qalal Mawardi, sebagaimana barang yang telah disebutkan oleh Imam Mawardi. Wa illa, dan jika tidak,
lam yakdi niscaya tidak mengqadha ianya suami. Jangan pembahasannya. Tidak mengqadha ianya suami. Nah, jadi kita ulang sedikit. Dan bagi suami yang melakukan perjalanan, dia tidak wajib mengqadha lamanya masa perjalanan pada para istri yang tidak diajak berpergian. Mungkin apa? Jika ia sampai di tempat tujuan dan bermukim, dan niatnya itu ada 3, pada awal pergi, pada sampai tujuan, ataupun pada sebelum sampai, mau sampai, maka bagi si suami yang seperti ini, dia wajib mengqadha masa menetapnya itu, masa mukimnya. Ya, itu pun ada syarat, jika istri yang menyertainya dalam perjalanan mukim juga bersamanya. Jadi istri pun memukim situ, bukan cuma si suami yang memukim, istrinya juga boleh juga lah bang. Nah, satu hari 1 tahun aja kita di sini, 1 tahun, istrinya lain apa kabar. Nah, walaupun misalnya TF kan beda ya. Oke lah nafkah keuangan, nafkah batin kan nggak bisa. Wa illa lam yakdi, dan jika tidak, maksudnya tidak demikian, nah, tidak mukim, ya, maka dia tidak wajib mengqadha. Amma muddatur ruju', adapun bermula waktu rujuk, kembali pulang, perjalanan pulang, fala yajibu 'ala zauji, maka tidak wajib di atas suami qada'uha, oleh mengqadhanya masa qadanya masa ba'da ikamatihi, sesudah menetapnya suami. Udah habis berarti. Ini masalah lain lagi nih. Wa iza, dan apabila tazawwaja zauju, wa iza, dan apabila tazawwaja menikahi, zauju oleh suami, nikah lagi, tambah-tambah aja, walaupun budak, jadi datan yang baru, kan betul. Apabila menikahi oleh suami akan yang baru, maksudnya istri yang baru, istri baru, khassaha, niscaya mengkhususkan ianya suami, akannya istri baru, mengistimewakan, ada yang artiin hatman wajib, al-keadaan wajib, nah, wujuban dalamnya. Walau kanat, dan jikalau ada ianya istri baru amatan, itu budak, budak wanita misalnya. Wa kana inda zauji, dan ada di sisinya suami, maksudnya di sisi menginap, ghairul jadidah, oleh selain yang baru, maksudnya istri lama, selain baru kan lama. Ghairu jadidati, selain istri yang baru, istri tua. Wa huwa, dan bermula dianya apa tadi? Suami. Ya, suami ya. Yabitu indaha, itu bermalam ianya suami, indaha, di sisinya istri tidak baru. Istri tidak baru, istri lama. Bentar. Di sisinya istri baru. Itu balik ke jadidah. Ulang, dan bermula dianya suami, yabitu, itu bermalam ianya suami, indaha, di sisinya istri baru, bisa ba'i layalin, dengan 7 segala malam, 7 malam, mutawaliyatin, yang berturut-turut untuk istri baru. Ingkanat, jika ada tilkal jadidatu, demikian istri baru, bikran, itu yang masih gadis.
gadisnya? Berarti 5 istri. 3 ini jelas. Tambah 1 atau 1 tambah jadi 2. Pokoknya maksimal 4 lah. Wala yakdi dan tidak mengqada lil baqiyat bagi yang lain. Lagi ketinggalan. Jadi gini, wa khassaha dan mengkhususkan ianya suami akannya yang baru. Yang baru ya. Mengkhususkan ia yang suami akannya istri baru bisa lasin dengan 3, maksudnya 3 malam mutawaliyatin yang berturut-turut. 3 malam sehari semalam maksudnya. Ingkanat jika ada tilkal jadidatu, demikian istri yang baru, sayyiban itu yang sayyib apa kemarin? Yang hilang keperawanannya. Kok bahasa kita sering kita artiin janda. Tapi bukan janda, yang tidak perawan lagi, sayyiban. Baik ditinggal suami ataupun pokoknya sayyiban. Itu dia. Jadi ketika suami menikahi wanita yang baru, ia wajib mengistimewakan, mengkhususkan istri yang baru ini meskipun istrinya seorang budak dan ia memiliki istri lama. 1 tambah 1 atau maksimal 3 tambah 1 4. Suami harus menginap di sisi istri barunya tersebut selama 7 hari berturut-turut apabila si istri tersebut adalah masih perawan. Dan si suami tidak wajib mengqada untuk istri-istri lain, nggak perlu mengqada. Karena udah dulu kasih. Ini baru 7 hari lah. Dan mengkhususkan pada istri baru tersebut dengan 3 malam saja secara berturut-turut apabila si istri baru tersebut sayyib atau sudah dalam kondisi tidak perawan lagi. Falau faraka, maka jikalau memisahkan ianya suami layaliya akan malam-malam binaumihi dengan tidurnya suami lailata pada malam indal jadidati di sisi istri yang baru walailata fi masjidin dan 1 malam di dalam masjid, nggak tidur di rumah istri baru. Masalan akan sebagai contoh lam yuhsab zalika, niscaya tidak dihitung akan demikian. Ulang lagi. Suami memisahkan malam, artinya tidak berturut-turut. 1 malam di rumah istri baru, besok malam di masjid, maka semua itu tidak dianggap. Ulang lagi. Bal yuwaffi, bahkan menyempurnakan ianya suami jadi data akan istri baru akan haknya istri baru mutawalian secara berturut-turut. Dia harus menyempurnakan dari awal. Wayakdi dan mengqada. Mana ujungnya nih? Kok nggak habis? Dan mengqada ianya suami. Wayakdi ya. Farrakahu akan pisah-pisahnya suami, maksudnya memisahkan malam-malam yang telah ia pisah. Farrakani lil baqiyati bagi yang lain, misalnya istri yang lain. Gara-gara dia tidur di masjid. Tidak sesuai dengan peraturan. Wa iza dan apabila, ini baru masalah nusyud nih kayaknya. Dan apabila khafa zauju, takut oleh suami, nusyuzal mar'ati, akan nusyudnya istri. Nusyud nih kalau di sini diartikan nusyud terus nih, pembangkangan, durhaka. Wa fi ba'din nusakhi, dan sabit dalam sebagian nuskah, wa idza bana nusyuzul mar'ati, bukan nusyuzul mar'ati aja,
bukan wa iza khafa nusuzal mar'ati, tapi wa iza bana. Wa iza dan apabila bana, jelaslah, nampaklah, nusuzal mar'ati, akan nusyudnya wanita. Oh, diartiin rupanya di depan. Aydhara, artinya menampakkan ianya istri ya. Nah, menampakkan maksudnya menampak dia terang-terangan, apa namanya, menampakkan kedurhakaan. Wa adaha, niscaya menasehati ianya suami, ha akannya istri. Kasih nasihat lu, jangan kan. Tazkir lil awakib, mengingatkan dengan akibat. Maksud wa ini, jangan kayak gini, nanti kamu dosa, hak-hak suami harus dipenuhi, ya, nasihatin. Atau gini, wada'aha zaujuha, menasehati ha akannya istri, zaujuha oleh suaminya, karena tuh fa'ilnya ke depan. Bila darbin, dengan tanpa pukul. Untuk pertama jangan pukul dulu. Wala hajirin, dan tanpa diam lah baginya istri. Hajirin, diam. Bagaimana contohnya? Kakaulihi, seperti perkataannya suami, laha baginya istri, ittaqillah fil haqqil wajibili alaiki. Ittaqillah, bertakwa olehmu akan Allah, takutlah kepada Allah, fil haq, pada hak wajib yang wajib, li bagiku, kata suami, alaika, di atasmu. Takutlah terhadap Allah tentang kewajiban yang harus engkau tunaikan kepadaku. Wa alami, dan ketahui olehmu. Nasihat nih, masih nasihat nih. Annan nusyuza, bahwa sesungguhnya nusyud, durhaka, musaqitun, itu yang menggugurkan ianya nusyud, lin nafakati, bagi nafkah, wal kasmi, dan pembagian giliran. Nggak kena giliran dia kalau nusyud. Malam dia hilang, nggak dapat jatah dia. Walaysyasyatmu, dan tiadalah celaan, lizauji, bagi suami, minan nusyus, daripada nusyud. Dan seandainya ada istri yang mencela suami, nah itu bukan termasuk nusyud. Bal tastahiku, akan tetapi berhaklah, atau berhak ianya suami, bihi, dengannya, berhak ianya istri, bihi, dengannya suami, ta'diba, akan memberi adab, minaz zauji, daripada suami. Jadi untuk yang pertama itu dinasehatin. Oh, ada sambungannya nih ya. Fil asahi, dalam pendapat yang lebih benar. Kita langsung aja biar sekalian jelasin ya. Wala yarfa'u, dan tidak mengangkat ianya suami, ha akannya istri, maksudnya nusyud itu kan, nusyudnya si istri tadi, ilal qadi, kepada qadi ya. Jangan bilang ke qadi terus, kan masih ada cara yang lebih baik ya. Fa'in, maka jika abad, enggan ianya istri, ba'dal wa'di, sesudah nasihat, dan nasihati nggak mempan juga, illan nusyuza, kecuali durhaka, illan nusyuza, kecuali nusyud, kecuali tetap nusyud maksudnya. Hajara, niscaya mendiamkan ianya suami, ha akannya istri. Fi madji'iha, pada
Madeji'nya istri. Di depan dibilang wahwa firashuha, dan bermula dianya madeji itu firash, kasur, tempat tidur. Firashu tempat tidurnya istri. Mendiamkan maksudnya enggak ditemani, enggak tidur bersama maksudnya. Ya, tidur di luar atau suaminya yang tidur di luar. Jadi langkah kedua sesudah nasihati enggak mempan, didiamin di tempat tidur. Nah, tidurnya tidak sama. Tapi bukan talak, tidur aja pisah, status masih suami istri. Fala yudaji'uha, maka tidak menemani ya, tidak tidur. Tidak tidur akannya, tidak menemani ya, ianya suami akannya istri fihi padanya malam, padanya tempat tidur. Madaji menemani ya. Wahijranuha, dan mendiamkan ianya suami akannya istri, tidak menyapa maksudnya, bil kalam, dengan kata diamin. Haramun itu haram, fima pada barang, zada ala yang menambah ianya barang di atas salasi ayamin. Jadi boleh cuma sampai 3 hari aja, tidak boleh lebih. Jadi nih masuk masalah nusyud nih dari sini ya. Masuk masalah nusyud. Mana tadi? Dari wa iza khafa. Ya, jadi di sini dibilang seandainya suami khawatir tentang kedurhakaan istri, menampakkan atau nampak dari dia ciri-ciri orang yang melawan, wanita yang melawan, maka langkah yang pertama yang diambil oleh istri adalah menasehatinya tanpa memukul dan tanpa mendiamin, tetap nasihatin. Caranya kayak tadi bertakwa kepada Allah, takutlah kepada kewajiban yang dibebankan kepadamu. Bahwasanya kasih nasihat biar takut. Nusyud itu bisa gugurkan nafkah dan nggak dapat jatah. Nah itu. Tapi yang bukan termasuk daripada nusyud itu mencela, mengejek, bahasanya nggak bagus terhadap suami, ini nggak nusyud. Tapi dinasihatin aja, dibilang baik-baik. Nah, ini nggak menggugurkan bagi nafkah dan kasam, cuman agak kurang ajar. Karena kita bilang beda lah sama yang namanya nusyud. Nusyud ini lebih parah lagi berarti. Nah, ini menurut pendapat yang kuat. Dan untuk hal yang seperti ini dinasehati dulu, habis itu dicela misalnya, tidak punya sopan santun, mencaci suaminya, bukan termasuk nusyud. Namun dengan hal itu istri berhak diberi adab sopan santun oleh suami menurut pendapat yang kuat. Dan tentang dicela ini tidak perlu melaporkan kepada qadhi. Jelek juga nanti kesannya. Istri ini kan aib keluarga harus dijaga. Jika setelah dinasihati si istri tadi tetap nusyud, maka suaminya mendiamkan di tempat tidurnya sehingga si suami tidak tidur bersama. Nah, tapi dalam hal ini ada catatan, tidak boleh mendiamkan diri lebih dari 3. Ini berdasarkan hadisnya. Berdasarkan hadis. Nah, sejam Waqala fir raudati, dan berkata Imam Nawawi fir raudah dalam kitab Raudah, innahu, bahwa sesungguhnya, tanggung baca terus lah sekali lagi ya. Fil hajri, di dalam diam,
diam tadi tidak menyapa bi ghairi uzrin, dengan tanpa uzur syar'iyyin syar'i. Wa illa, dan jika tidak, fala tahrumu, maka tidak haramlah ziyadatu ala salasati, menambah di atas 3. Oh, berarti haram kalau tanpa uzur. Kalau tadi kan ada uzur. Uzurnya apa? Nusyud. Maka dalam hal ini tidak haram 4 hari, 5 hari ya. Fa'in akamat. Oh, dari ini enggak juga. Langkah terakhir nih. Yang pertama dinasehati nih. Yang kedua pisah ranjang. Ini yang terakhir nih. Kalau enggak empan juga kita bilang. Fa'in, maka jika akamat, tetap ianya istri alaihi ain nusuzi. Hi itu artinya nusyud. Tetap nusyud ya. Tetap saja berulang kali tetap aja kayak gitu, enggak ubah-ubah. Fatakarrurihi, dengan ulang-ulangnya nusyud. dibilang sama minha, daripadanya nusyud. Hajaraha wa darabaha, double kena nih, kena ulti ya. Niscaya mendiamkan ianya suami, tidak menyapa maksudnya. Wa darabaha, dan memukul ianya suami akannya istri. Ini catatan di dalam, di syarah dibilang asyara bizalika, menunjuki ia dengan demikian ila jawazil hajri waddar, pada bolehnya mendiami dan memukul. Balwa itu fil maratibis salisati ala dhahir qalam, bahkan menasihati, tambah satu lagi boleh juga, nasihati sekalian. Kayak mana nasihati? Diem mungkin diem tangan gerak terus tapi di tempat yang aman. Darba ta'dibin, dan laha, akan pukul yang mendidik laha baginya istri, akan pukul kayak pukul maling. Fa'in afdah afdah apa nih? Oh, ada. Maka jika tertunailah pukulan istri, tertunai apa? Menyebabkan lah bahasa kita. Tertunai. Maka jika tertunailah pukulan istri ilat talafi, kepada talaf. Talaf ini apa? Luka. Talaf nafsi, mati dia atau anggotanya hilang atau rusak. Kepada rusak atau binasa atau hilang. Wajabal ghusmu, niscaya wajiblah ghasmu apa? Oh, ghurmu. Ghurmu, mengganti rugi. Jadi kalau dipukul bisa menghilang bi'an matat, kalau dalam dengan bahwa mati, iya, dipukul sampai mati. Aw tala fi syai'in min a'da'iha, atau hilang sesuatu dari anggotanya, hancur tangannya, putus tangannya, tak pakai apa. Nah, ini harus ganti rugi dia, harus kena apa namanya tuh, di kitab jinayat ada tuh, ganti rugi, ada istilahnya, lupa, nanti mungkin insyaallah jumpa. Sekali lagi, wayaskutu bin nusyuzi, dan gugur ianya. Oh, fa'ilah ke depan tuh, dan gugur bin nusyuzi, dengan sebab nusyud. Kasmuhu, oleh pembagiannya, maksudnya giliran malamnya si istri. Wa nafakatuha, dan nafkahnya istri, ya, walau pada pertengahan hari. Ada demikian rumah. Jadi itu nafkahnya tidak wajib lagi, gugur misalnya tidak wajib.
kalau tidak dikasih tidak dosa lagi. Seperti pakaian ya, tempat alat kebersihan, gosok gigi nggak dibeliin lagi ya. Kayak gitu. Tolong sekilah. Jadi yang ketiga caranya dengan tidak menyapa dan memukul si istri dengan pukulan yang mendidih ya, bukan pukulan yang dapat melukai pada istri. Dan jika pukulan tersebut yang dari suami tadi dapat melukai si istri, maka wajib hukumnya untuk mengganti rugi ya terhadap kerusakan yang terjadi di badannya. Lalu yang terakhir gugur kewajiban giliran istri dan nafkahnya kalau dia melakukan nusyur. Alhamdulillah. Contoh nusyur ya. Ada tadi nggak di dalam? Kita lihat lagi ya. Tidak menunaikan hak. Apa misalnya? Tidak nurut, tidak patuh selama yang baik. Waktu dibilang tidak nurut aja tuh semua mencakup kecuali yang maksiat. Cuci baju, memang nggak wajib bagi istri, cuman menjadi wajib karena perintah suami. Ini yang kadang wanita susah kalau dibilang. Dalam kitab nanti ada dibilang di depan mungkin ya. Istri tidak wajib nyuci, tidak wajib masak. Itu kewajiban suami menyediakan, betul, memang nggak ada salahnya. Memang ketika suami menyuruh itu punya wajib juga. Arti yang gimana ini lah? Perintah suami selama bukan maksiat itu semuanya wajib ain. Bisa langsung nusut ya. Nah, ngeri ya. Dari ittaqillah tadi kan bisa kita pahami, takutlah terhadap Allah tentang kewajibanmu kepadaku. Nah, mana tadi ya? Agak jauh deh. Pengertian nusyud ya. Jauh kali ya. Udah sejam lebih nih. Nggak kesimpan kayak mana nih ya. 13% lagi. Nih wa makna nusyud adalah meninggalkannya istri daripada menunaikan hak yang wajib di atasnya istri. Coba kita lihat di dalam lah. Kadang ada. Artinya allazi huwa ta'atuhu, bermakna itu taatnya, ketaatannya kepada suami dan muasyarah bil ma'ruf. Hubungan baiknya kepada si suami. Misal disuruh istri nyuruh orang lain kan orang lain siapa? Orang lain siapa nih? Orang lain misalnya dalam satu rumah ada pak adik misalnya. Kalau dia nggak lagi sibuk dan si yang disuruh nih rela ya nggak apa-apa lah. Nah misalnya yang istri ini tadi nggak ngapa-ngapain dan yang disuruh ini kayak pakai. Dia bisa, si istri ini mampu. Bisa dia mampu, cuma karena males tadi nyuruh orang lain. Si suami ridho atas perlakuan dia nyuruh orang lagi. Suaminya nggak tahu. Nah, ini dia jadi masalah. Nggak nusyur dari segi si istri nggak nusyur karena suaminya nggak tahu. Yang penting terlaksana yang suami suruh. Itu lain lagi permasalahannya antara si istri sama si yang orang disuruh nih. Si orang disuruh mau nggak? Ridho nggak deh? Nggak ridho. Kalau hal maksiat tuh sering nggak ridho. Kalau cuma bantu apa misalnya kan nggak masalah lah. Kecuali nanti yang disuruhnya memang betul-betul nggak mampu. Kadang mau istirahat dan capek kali ya. Tak maaf aja bagus-bagus. Nah, nggak bisa nih. Tak maaf. Kalau dia nggak masalah dia main mukul ya. Nah itu udah salah dia lah. Istri ini berantam. Ya nanti bilang main fisik ya, main benda. Berarti kesannya bukan menyuruh, itu memaksa. Memaksa itu kan beda sama menyuruh. Menyuruh iya juga, cuman kalau sudah kita tidak mau dia marah dan menimbulkan konflik itu memaksa namanya.
itu kan nggak bagus tuh. Tapi itu bukan nusyud itu namanya. Ketika si suaminya tahu si istri seperti itu, turun nusyud. Nanti nusyud juga di belakang suami berarti. Nanti di depan suami baik misalnya, baik sama yang disuruh adiknya misalnya, nusyud juga berarti. Pokoknya nusyud itu tidak menunaikan hak suami, perintah suami tidak dijalankan.